Dan bahkan sudah mulai ngamanin ke area purple buff-nya. Fearless, Chow jungle. Lalu berani PN-nya. Udah terkena Wesker duluan. Tapi sepertinya Cycling Eagle udah dikeluarkan. Gak bisa lagi di-cancel dan double kill berhasil didapatkan pula dengan Heist. Akankah ini menjadi momen Heist kembali karena Fearless-nya. Way of Dragon udah berhasil pula mendapatkan langsung ke arah dari Alba. Dimana dengan ada ini Birbation di bagian belakang. Dan saya terbunuh seorang diri. Lalu berani PN-nya. Udah terkena Wesker duluan. Tapi sepertinya Cycling Eagle udah dikeluarkan. Gak bisa lagi di-cancel dan double kill berhasil didapatkan pula dengan Heist. Akankah ini menjadi momen Heist kembali karena Fearless-nya. Way of Dragon udah berhasil pula mendapatkan langsung ke arah dari Alba. Dimana dengan ada ini Birbation di bagian belakang. Dan saya terbunuh seorang diri. Sion 40. Ya benar sekali, jadi buat teman-teman semua EPL Arena coba kita bakar dulu EPL Arena, mana suaranya? Itu dia yang kita butuhkan, semangat dari masing-masing fans. Ya, ini dia kita udah lihat dan masuk bahkan terbang ke land up down kita. Di mana beberapa hero dari RRQ Hoshi dan juga Rebellion Zion sudah mulai menjajaki possibility dan bahkan sudah mulai ngamanin ke area purple buff-nya. Fearless, Chow jungle. Oh oke, ternyata. Wah ini C-Strat sih, luar biasa banget. Start yang dibawa oleh Rebellion Zion ini mengejutkan kita semua di mana dia bawa jungler. Oke, walaupun ada minusnya, ada berarti tidak ada flicker yang bisa digunakan dan mungkin karena kita sering banget ngelihat ada flicker yang digunakan untuk bisa langsung menculik ke arah satu player. Ya. Kali ini sebuah kejutan lagi di Sebenarnya ngelawan Pakito karena kita tahu lah Pakito juga punya absorb gitu kan. Dan itu bakal enak ternyata. Chow yang bakal menjadi jungle counter initiate gameplay seperti yang akan ditunjukkan sama teman-teman Rebellion Zion. Untuk beberapa waktu sebelumnya, Chow menjadi jungler kita udah pernah ngelihat. Walaupun bukan di sini nih, kita menyeberang lagi ke scene region yang berbeda. Tapi ternyata udah diadaptasi dan udah masuk ke sini lalu diaplikasikan oleh mereka. Ya udah kita lihat aja seperti apa hasilnya nanti. Walaupun untuk kali ini kita lihat Dairon ya udah mendapatkan beberapa hit yang masuk dari tubuh Albert. Begitu menyakitkan, namun di area tengah Swallow-nya seorang diri langsung aja berhadapan dengan dua player, ada Lemon, ada Finn. Di mana untuk Lunox-nya akan menjadi satu orang yang akan melelehkan pergerakan dari Esmeralda. Walaupun dengan adanya Rafaela, kemungkinan ini akan menjadi satu counter yang begitu mematikan. Bener banget. Sebagai follow up tentunya ya. Yap. Ya kan, skirmish bisa mungkin dihindari oleh kedua belah pihak. Walaupun terlihat di area Turtle Pit sudah mulai ada pertempuran 40. Yap, itu dia. Dengan kali ini dibuka langsung reward manipulation pertempuran. Terus terlihat ada Wizard Darko menjadi satu orang yang berhasil diamankan. Plus dengan adanya Lemon di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Tapi pertempuran masih terjadi di bagian tengah. Hanya saja untuk kali ini beberapa player dari Arkeosi harus mundur. Tapi R7 masih menetapkan dirinya untuk berada di area tersebut. Belum mau pulang sebelum dirinya diusir habis-habisan oleh pemain dari Rebellion Zion. Dan bahkan ini kita bisa lihat Dairon dari kedua belah inisiator sudah mulai melakukan inisiasi ke area Turtle. Dairon sudah mulai mendapatkan informasi. Fearless pun berada di area sisinya. Albert sudah mencoba untuk follow up tapi Fearless enggan untuk pulang. Di follow begitu saja. Dengan ada satu buah knock fake, R7 coba untuk mulai join the fight tapi masih belum mau di follow up lebih jauh lagi 40. Waduh, itu dia Cycling Eagle di belakang. Fearless-nya seorang diri belum mau mengamankan juga karena satu Wave Dragon karena ingin mendapatkan pula karena Turtle tapi masih gagal. Karena Turtle-nya berhasil langsung diambil. Fearless menggunakan Chow akan menjadi satu hero yang bisa dibilang ini akan ada di dua pintu yang berbeda. Di saat pertempuran terjadi seperti ini, di saat tidak ada Cloud, dia akan bisa enak menculik siapapun yang dia mau. Tapi di saat ada Cloud untuk join dalam fight, sebaik mungkin dia harus menunggu hingga Cloud-nya masuk, Lin. Iya, counter initiate gameplay seperti tapi Dairon. Itu dia, Dairon mendapatkan akibatnya. Seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, Lunox akan menjadi sosok yang tidak ingin ditemui oleh Esmeralda dimanapun. Benar banget, kita tuh dari dulu adalah weakness point-nya dari Esmeralda gak cuma Dairon tapi fokus kita berada di area top lane di mana Hans menjadi bulan-bulan dengan ada satu buah Circling Eagle yang sempat mendarat lalu mati Dairon tapi terlihat dari Heist masih bisa mundur ke belakang dibalaskan dengan satu buah Dark Dragon mengarahkan soal Fearless langsung di follow dengan Counter Strike Skylar maju ke depan dengan battle War in the chat tapi Renner mati yang dikeluarkan seorang Heist dari posisinya cukup jauh menumbang
diamankan. Karena seorang Albert tidak berhenti sampai di sana karena Blazing Duet sempat dikeluarkan oleh seorang Skylar, Pak Pulung. Kalkulasi yang sangat baik dilakukan oleh Skylar. Dia Blazing Duet, dia tahu di depannya ada beberapa player dengan darah yang gak begitu banyak. Tapi dengan adanya tadi satu Nibiru, dia tahu lah dia balik lagi. Oke, kita hold dulu, kita santai dulu. Masih ada kesempatan berikutnya, masih ada setup lain lagi yang bisa dibangun. Line up RRQ yang berisi R7, Lemon, Albert, Finn. Skylar masih belum terkalahkan di IPL ID season 10. Dan ada apa lagi? Sebuah gangguan yang dilakukan oleh R7 dengan menggunakan Uranusnya. Pede banget, seorang Ciri mengacak-acak. Ada 3 player di area tersebut. Malah dia usir, tapi Way of Dragon langsung dikeluarkan. Berhasil untuk nge-trigger lagi satu ultimate. Dan itu akan menjadi informasi yang sangat baik. Bahkan Finn kali ini langsung aja join the fight untuk bisa memberikan damage tambahan. Malahan Fearless-nya yang diusir pula dan Swallow untungnya masih bisa ngegocek, tapi Albert pulang terlebih dahulu. Ya, Albert nakal banget ya. Dan ini dia kalau kita bisa bilang R7 dengan hero durability-nya. Dia pasti bakal manfaatin durability-nya untuk main jauh. Bahkan gak cuman cutting, terlihat tadi untuk menunggu ke area pola permainan jungle pattern milik dari Fearless di menit kita yang keempat tadi, Lim Kocul. Iya, dia tahu banget powernya, dia masuk ke arah purple buff tadi, pancing retri, dan takedown-nya kali ini free untuk RRQ Hoshi. Ya, bisa bilang free, nggak ada observasi karena kita bisa Treble Legend nggak mau. Gitu kan, dan kalau kita lihat dari itemnya jebar bahaya banget, namun Finn. Oke, ini dia. Udah dari Real One Manipulation dan sekarang waktunya Way of Dragon namun Cycling Eagle. Terbang di atas Real One Manipulation tapi tetap tidak bisa selamat dari serangan Rebellion Zion. Terbang menyebut kematian jatuhnya ya dari sisi Finn karena nggak bisa menahan dealing damage yang diberikan walaupun sempat ada satu barrel manipulation itu yang membuat dia harus menghentikan. Rainer Sapati hampir saja masuk ke area tubuh seorang Skylar tapi saja dia masih coba untuk mundur belakang walau Finn udah mulai coba untuk buka satu basket legalnya tapi satu buat tendangan mouse Papul sudah mulai dibuka namun belum ada follow up yang cukup signifikan di area top lane. Sayang banget udah mengorbankan satu flicker untuk mengeluarkan birunya untuk memberikan damage tambahan ke Cloud tapi Cloud-nya gak ke pick off. Ini akan menjadi satu informasi lagi yang berhasil diambil oleh RRQ. Berarti Beatrix-nya gak bakal ada lagi flicker untuk beberapa saat ke depan. Dan mereka bisa melakukan sebuah pergerakan. Dimana untuk kali ini aksi balasan dilakukan pula oleh pemain dari Rebellion dan satu orang berhasil diangkat. Dan itu adalah Albert. Namun untuk kali ini darah putihnya masih bisa disador oleh Dairon. 2 orang ditukar dengan Fearless. Ini agak mahal ya si Lim Kocul karena 2 hero-nya dari RRQ Hoshi harus hilang. Tapi ini worth it sih, karena junglernya ya kan yang diambil dari sisi RRQ Hoshi. Benar, dan memang counter initiate gameplay yang diinginkan dari Rebellion Zion yang terjadi barusan. Karena memang momennya itu pas banget, namun kita lihat di mid lane Lemon. Ya, Lemon sempat menjadi bulan-bulan dengan ada loncatan indah dari Dairon melalui satu buff falling star-nya. Tapi Lemon masih punya brilliant order. Dia masih bisa menjadi fokus dan tujuan utama dari kedua belah pihak. Dan sekarang Skylar sudah join the fight. Ada satu daerah lagi yang berhasil dihancurkan. Namun untuk kali ini kita lihat saja Void Crystal. Namun di bagian belakang R7 berhasil nge-trigger lagi dengan adanya satu Wave Dragon udah dikeluarkan dan sekarang tidak akan ada lagi turtle untuk Rebellion Zion karena berhasil lagi diamankan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Rebellion Zion sejauh ini sudah sangat-sangat baik sekali, mereka berhasil untuk menahan, mereka berhasil mengambil satu objektif bagian atas. Jadi diberikan dari sisi Fearless tapi lihat di area mid lane. Beberapa member dari RRQ Hoshi fokus ke objektif middle baratnya bahkan Wijan Narcos still survive. Ya di sini mundurkan belakang Fearless. Coba untuk memberikan distraction untuk memukul mundur dari anak-anak RRQ Hoshi. Tapi Rebellion Zion tidak mendapatkan peruntungan tentunya mengingat mereka harus kehilangan center yang bisa dibilang ini mahal banget karena visionnya akan jauh lebih luas dari RRQ Hoshi dari segi itemnya Lim Kocul. Iya udah jadi dominance dan enchanted talisman ini dari R7 sih udah susah banget di kill ya. Dan next itemnya ke arah Oracle, ketika udah jadi Oracle makin lebih gila lagi nih. Dan yang aku suka adalah permainannya yang dia tahu dia kuat, dia nggak bisa di take down dengan gampang. Dia masuk yang jauh banget dan menangin minion management. Ataupun pada Uranus mungkin akan bisa jauh lebih ditahan lagi karena beberapa momen tadi harusnya bisa mereka lakukan tapi malah kehilangan dari R7 untuk kali ini dari RRQ Hoshi. Mungkin sebelum harus tepat. Iya bener banget sih sebenarnya. Waduh. Kita lihat juga killing spree Papulung berhasil diamankan karena damage yang diberikan oleh Heist sudah mulai terlihat tidak bisa dibendung karena Heptasis sudah mulai dikantongi oleh Heist. Bahkan 3-0-1 bisa dibilang ini modal awal yang bagus banget buat Beatrix-nya Papulung. Oke, tapi Dairon berhasil untuk memberikan backupan di bagian belakang dan sekarang Blazing Duel sudah dikeluarkan pula. Namun dengan satu beta mirror image dia langsung balik aja. Real One Manipulation mengusir juga beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Namun untuk
kali ini dan Lordnya menjadi milik dari player-player yang memang sangat-sangat baik. Namun mereka tetap berada disebut dan Dairon menjadi satu orang yang menjaga di bagian belakang dan mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah satu set yang ada di bagian tengah dan sekarang dua orang langsung berhasil mereka dapatkan. Coba lihat Fearless-nya. Way of Dragon mendapatkan lagi ke arah R7 walaupun untuk kali ini mereka tertinggal sedikit di bagian belakang. Tapi Dairon tetap berada di area tersebut untuk bisa kembali dan juga karena rekan-rekannya udah baik banget. Monster kill berhasil diambil pula oleh Patrick-nya dan satu inner turret yang ada di area mid plus adanya Lord yang berada di bagian atas akan mendabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Hierarchy Hoshi. Ini definisi Rebel Zion Banteng menyeruduk area raja-raja dari Hierarchy Hoshi di mana 4 hero, 4 pemain mereka harus hilang ditambah lagi objektif Lord membuka dampak yang luar biasa bagi Rebel Zion. Semua inner turret dari Hierarchy Hoshi harus direnggut begitu saja oleh Rebel Zion. Terlihat Lordnya tidak diperbolehkan untuk masuk ke area base turret milik Hierarchy Hoshi. Mereka masih bisa menahan ke area base tapi dengan ada ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh Rebel Zion atas Hierarchy Hoshi, mereka melakukan eksploitasi terhadap jungle pattern yang dimiliki oleh Albert dan kini Hierarchy Hoshi sudah mulai terisolasi dengan daya pola permainan yang diamankan oleh anak-anak dari Rebel Zion Papulung. Ya, pemilihan momentum yang pasti akan sangat sulit sekali. Untuk kali ini Fearless-nya terlalu dalam satu hit terakhirnya malah menghilangkan pula kalau Fearless. Dan ini harusnya menjadi momentum balikan untuk Hierarchy Hoshi bisa membalikkan keadaan karena sebelumnya mereka harus berpikir keras Cloud-nya harus masuk kapan. Tapi Fearless terlalu berani dengan Jet Kundonya, dengan Sunpoe dia ingin mendapatkan ke arah satu orang tapi hanya malah menghantarkan tubuhnya. Tapi lihat Skylar menolak untuk terisolasi. Dia maju ke depan Blessing dengan dari Swallow. Memfollow dengan satu buah real world revelation. Masih bisa mundur dari Skylar dengan ada satu buah guiding win. Penjemputan yang handal dari seorang PYN membuat Skylar masih survive. Tapi Dairon mengamuk dengan satu buah Police Armor dia loncat mengobrak-abrik lane up belakang dari anak-anak Hierarchy Hoshi. Tapi masih belum ada korban jiwa atas apa yang sudah diperbuat dari kedua belah pihak. Tentunya Hierarchy Hoshi mereka coba untuk mulai mundur kembali. Gitu pun juga dengan Rebel Zion. Apa yang terjadi dari tim fight di beberapa menit ke belakang, Lim Kocul? Sebenarnya aku masih terhais-hais sih dengan chain kill-nya tadi. Dahsyat banget permainan dengan Rainernya, dengan Weskernya. Dia berhasil dapetin total tadi 4 player sebenarnya. Memang waktunya agak sedikit renggang ya dan memang penggunaannya juga sangat-sangat on timing. Tapi kalau misalnya kita lihat defensif dari Hierarchy Hoshi dari Lord yang barusan juga bisa dibilang masih kuat lah ya. Karena untuk hero high ground-nya dia punya Lunox. Masuk lagi dan sekarang reward manipulation. Albertnya berhasil untuk kabur, berhasil untuk pulang. Hampir saja mereka bisa mendapatkan jungle utama yang dimiliki oleh Hierarchy Hoshi. Itu satot-satot banget sih tadi. Di mana dari si Albert yang mau maju ke depan, langsung keluar dengan lagi satu buah real world revelation di mana Swallow tadi benar-benar confidence bahwa untuk buka, tapi Albert masih bisa menghindari serangan dengan sangat baik. Di sisi lain, Lord yang kedua sudah mulai hadir di game kita yang pertama. Sudah mulai dipantengin aja. Sudah ada Wijanarko di area sana. Finn juga sudah mulai menatapi ke area objektif Lord tersebut. Terlihat dari Rebel Zion, mereka sudah mulai melakukan poking inisiasi, memancing keributan di area objektif Lord tersebut. Masih belum mau di follow up lebih lanjut lagi. Terlihat dari PYN Papulung. Oke, itu PYN-nya terlalu berani. PYN-nya udah terkena Wesker duluan. Tapi sepertinya cycling Eagle udah dia keluarga. Gak bisa lagi dikasih dan double kill. Berhasil dapatkan pula dengan Heist. Akankah ini menjadi momen terhais kembali karena Fearless-nya? Way of Dragon udah berhasil pula mendapatkan langsung ke arah dari Alba. Dimana dengan ada ini Berbeza di bagian belakang. Dan Arsep terbunuh seorang diri. Untungnya dia masih bisa pergi dari tersebut. Mereka berlima siap untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Dengan adanya dua orang yang dimiliki oleh pemain dari Hierarchy Hoshi. Akankah Hierarchy Hoshi bisa memenangkan Blazing Duel? Mereka fokus tapi coba lihat Heistnya berfokus untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Fokus dengan Wesker. Fokus game yang pertama menjadi milik mereka. Wow, luar biasa sekali. Definisi banteng kita menolak untuk dikalahkan oleh raja-raja dari Hierarchy Hoshi. Mereka tidak ada flicker. Tapi Jet Kundo dan juga Sunpo dengan momentum seperti tadi disupport pula dengan yang lain. Oke, Way of Dragon berhasil dilakukan. Tapi sebelumnya item-itemnya seperti ini. Ini dia itemnya Lim Kocul, take it away. Oke, dan kita lihat dari Heist terlebih dahulu ya. Karena masih belum bisa move on nih dari Beatrix-nya Heist. Dengan full damage